Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Sore ini aku mau bikin video tentang pesan semesta di bulan Desember. Kalau kemarin sudah ada energy update, aku tahu itu sangat rutin ya, setiap bulan aku bikin, tapi ini karena aku ngerasa ada pesan susulan, jadi aku mau bikin pesan semesta aja. Pesannya ini kurang lebih tentang pola-pola yang berulang ya. Ini kan akhir tahun, biasanya untuk sebagian orang nih bener-bener universe nih pengen make sure supaya kita nggak bawa baggage atau supaya kita nggak bawa pelajaran ini ke tahun depan. Jadi bener-bener di ujung tahun ini ditegaskan untuk kelar nih, jangan lo bawa lagi isu ini ke tahun depan. Nah, untuk orang-orang yang mengalami ini, bisa aja mereka mengalami masalah yang tadinya mereka pikir udah selesai, atau tadinya mereka pikir pelajarannya ini udah tuntas, gue udah belajar, udah lulus gitu ya. Tapi kemudian di bulan ini timbul lagi. Nah, itu sebenarnya terjadi sama aku juga, dan terjadi sama beberapa orang yang aku kenal. Bentuknya sih beda-beda, tapi kalau aku lihat ini adalah memang isu personal kita yang sudah bertahun-tahun kita coba olah gitu kan, dan mungkin memang sudah lulus, tapi entah kenapa di tahun ini tuh kayak semesta tuh mau make sure lulus beneran nih ya gitu. Jadi dikasih kayak bukan ujian terakhir sih, tapi lebih kayak diulang lagi, mau lihat bagaimana respon kita sampai nanti kita udah benar-benar paham banget nih ya. Itu nanti mungkin tidak akan timbul lagi. Jadi memang harus make sure di tahun ini tuh ada satu hal yang memang kalau memang harus pulih atau healed, itu harus pulih sekarang. Atau kita harus punya understanding yang lebih gede lagi. Kalau aku pribadi, ini tentang cara berpikir. Jadi memang ada cara-cara berpikir yang jadi kasusnya ini ditimbulin lagi sekarang. Kalau dulu aku nggak tahu tuh penyebabnya apa, karena masih umur 20-an. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, kemudian sampai sekarang umur aku 40-an, aku tentunya berkembang menjadi orang yang punya pemikiran yang lebih baru, lebih luas. Jadi aku melihat kasus ini timbul lagi dalam kehidupan aku, dan aku bisa melihat itu dari sudut pandang yang berbeda. Dan ini memang challenging. Kadang kita merasa sesuatu yang timbul lagi atau relapse atau kayak orang sakit kumat lagi, kita seakan-akan merasa bahwa apakah gue mengalami kemunduran ya? Kok gue ngalamin ginian lagi? Nah, jadi kalau teman-teman pada saat sekarang mengalami hal yang dulu udah pernah kemudian selesai, lalu tiba-tiba muncul lagi isunya, entah itu mantan yang minta balikan, atau isu tentang boundaries gitu ya, yang tadinya kamu udah pasang boundaries gitu ya, masang batasan, tapi kamu kamu langgar sendiri, kemudian berulanglah gitu. Akibatnya misalnya kamu sakit, atau kamu secara finansial mengalami penurunan gitu. Nah, ini sebenarnya bukan suatu, kalau penyakit itu kan kumat ya. Ini bukan hal yang menandakan kamu tuh lemah. Sebenarnya universe ini pengen kasih lihat bahwa ada sisi dimana yang dulu ketika isu itu muncul, kamu belum punya knowledge atau belum punya wisdom yang cukup untuk melihat itu secara menyeluruh. Jadi cuman satu sisi aja. Nah, seiring berjalannya waktu, universe mungkin merasa bahwa oke, ini mungkin udah ready untuk melihat lebih
keseluruhan lagi. Jadi yang tadinya mungkin kamu melihat sisi yang sebelah sini, nah kamu udah makin kuat segala macam, sekarang dikasih lihat seluruhannya, sehingga yang namanya healing itu bisa terjadi. Karena proses healing itu nggak bisa terjadi kalau kita hanya sanggup melihat satu sisi dari suatu kebenaran. Itu bisa terjadi kalau keseluruhannya bisa kita lihat. Jadi mulai ada understanding bahwa mana yang baik dan buruk itu sebenarnya nggak masalah, karena itu adalah kehidupan. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita meresponnya. Jadi teman-teman kalau sekarang merasa sedang berat-beratnya gitu ya, kok masalahnya datang lagi dan datang lagi, kirain udah selesai, terutama yang dulu gitu ya, dulu udah selesai kemudian datang lagi, ketahuilah bahwa it's not a bad sign gitu, bukan berarti kamu nggak belajar. Kita semua pasti belajar, dan yang namanya repetisi itu kan tidak ada yang sama, kayak sama tapi sebenarnya kita itu growing. Jadi cara kita merespon pun diharapkan beda. Itu mungkin bisa untuk jadi self reminder supaya di masa kayak gini tuh nggak drop banget, karena mudah banget kita untuk merasa down lagi gitu. Karena aku jujur, aku sendiri sempet down, aku ngerasa kok begini lagi ya gitu. Tapi aku sadar memang mungkin begini laginya itu dimunculin gitu kan, hal-hal yang gak enak ini dimunculin supaya aku tahu ada hal-hal yang selama ini belum aku sentuh dengan kesadaranku yang sudah lebih dewasa. Ada hal-hal yang belum aku lihat dengan kesadaranku yang lebih dewasa gitu. Jadi inilah momen dimana kita, manusia yang sudah bertumbuh, pikirannya juga udah bertumbuh, kita kunjungin lagi masalah itu, kemudian kita coba lihat dengan kacamata yang memang lebih dewasa dan lebih sabar, lebih ikhlas gitu. Karena kan selama itu belum dimunculin kan kita sudah banyak belajar ya tentang kehidupan. Pasti kita juga jadi orang yang pemikirannya juga udah berbeda. Nah, saran aku untuk di momen kayak gini, mungkin jangan terlalu keras sama diri sendiri. Bener-bener take care of your body deh. Take care of your body, mind, and soul. Bener-bener dijaga kesehatan tubuhnya, kesehatan mentalnya apalagi ya. Diminimalisir aja semua distraksi. Jadi misalnya kita tuh harus benar-benar tahu mana yang suportif dengan proses kita, mana yang selaras dengan proses kita. Kayak misalnya di aku, karena aku juga prosesnya cukup dalam, yang aku angkat isunya cukup dalam, cukup mendasar gitu ya. Jadi kalau aku nggak inget-inget hal-hal yang membahagiakan, aku sangat mudah akan jatuh ke fase depresi kayak dulu gitu. Nah, tapi kan sekarang udah ngerti. Kalau dulu mungkin nggak ngerti dan sering bertanya-tanya sama banyak pihak. Sekarang karena udah lebih mengerti, aku ingat-ingat dulu bagaimana responku, dan aku benar-benar take time dan benar-benar aku lihat apa yang selaras dengan proses ini, apa yang mendukung dalam proses ini. Jadi misalnya film nih, aku akan mencoba banyak-banyakin nonton film yang menyenangkan, karena aku tahu isuku itu nanti aku bisa makin tenggelam ke fase yang depresi itu tadi. Jadi aku harus melakukan hal yang sebaliknya. Nah, teman-teman coba kenali titik lemahnya teman-teman ada di mana. Kalau misalnya teman-teman punya titik lemah dengan perasaan unworthy gitu, tidak berharga, kemudian jadi cenderung mencari pelarian dengan mencari cinta atau jadi clingy ke orang lain. Nah, coba kuatkan dirinya bagaimana? Mungkin dengan
memperbanyak kegiatan yang bisa membuat diri teman-teman bangga gitu, berkreasi, jadi connecting dengan orang lainnya lewat karya, sehingga ketika kita merasa berdaya, kita nggak lagi terlalu membutuhkan untuk clinging ke orang lain. Nah, itu benar-benar diperhatikan, dan perhatikan dengan siapa kita bergaul, dengan komunitas yang bagaimana gitu. Karena di masa-masa kayak gini, tabungan kebahagiaan kita tuh harus full. Dan tabungan kebahagiaan itu nggak bisa didapat dengan melihat keluar, dengan melihat hidup orang gitu ya. Misalnya kita lihat teman kita liburan, kemudian kita jadi pengen gitu. Nggak bisa didapat dengan seperti itu. Tapi coba lakukan hal-hal yang benar-benar authentically makes you happy. Walaupun itu nggak bermakna di mata orang lain, tapi ketika kamu happy ngerjain itu, maka itu akan jadi tabungan kebahagiaan. Dan ingat-ingat progres-progres yang kecil gitu. Satu contoh yang bisa aku share, tadi pagi aku latihan nari sama-sama biasa dengan komunitas tari di sini ya, di Kemang. Nah, aku ada satu gerakan, itu kan sebenarnya tariannya, tahu sendiri tarian Jawa itu kan kalau dia lambat, nahan badannya lumayan ya gitu. Nah, jadi ketika suatu momen itu dimana aku harus bergerak lambat dan cuacanya cukup gerah, karena ini outdoor, nggak pakai AC dan kipasnya nggak kena, ya kenanya cuma ala kadarnya. Tahu-tahu pikiran aku jadi overthinking. Nah, aku berpikir bahwa aduh kayaknya nggak kuat atau gimana gitu ya, pikirannya rame. Nah, kalau udah kayak gitu, itu kadang-kadang kalau dibiarin aja, kita akan kalah dengan pikiran overthinking itu. Karena mereka kalau nongol kan rame-rame, yang namanya overthinking itu nggak cuma satu pikiran, kadang mereka segambreng berlima. Tahu-tahu ada satu gerakan di mana yang biasanya aku nggak hafal kalau latihan di rumah, nah di situ terus aku hafal. Nah, di gerakan itu ada satu pikiran yang ngomong gini, ih, aku udah hafal loh gerakan ini. I make progress, walaupun cuma satu gerakan, tapi aku udah hafal. Pikiran itu bisa loh menghempaskan pikiran overthinking yang tadi. Jadi seketika aku jadi tenang dan sangat fokus dengan tarian yang sedang aku lakuin gitu. Nah, jadi teman-teman juga gitu. Ketika ada hal-hal yang bikin perasaan gak enak gitu, atau mungkin kita nggak tahu ya kita mikir apa, karena itu dari alam bawah sadar dan muncul kemudian bikin badan kita nggak enak. Ingat-ingat momen-momen ketika teman-teman merasa kuat. Apakah itu momen ketika kita menghadapi orang yang selama ini kita takutin, atau kalau aku ketika aku nyetir sendiri, aku kalau ingat aku nyetir sendiri ke tempat yang jauh, itu aku merasa kuat. Momen-momen misalnya traveling sendiri, ingat-ingat itu yang banyak. Kalau udah lagi ngalamin momen yang berat kayak sekarang, tolong ingat-ingat progres yang udah kamu bikin. Kalau perlu dicatat pun itu mungkin bisa membantu. Bayangin ketika dulu waktu kamu lagi ngerasa kuat tuh pas lagi ngapain sih? Nah, itu nanti emosi berdaya itu akan muncul dan kita akan diingatkan, karena kita nggak bisa selalu ngandelin orang lain untuk ngingetin kita, dan kita nggak bisa ngandelin, pokoknya teman-teman pasti tahu deh bahwa kata-kata baik dari orang lain atau sumber-sumber kekuatan yang orang lain kasih ke kita itu ngaruhnya tuh sedikit banget. Mungkin pada saat kita dengar enak gitu ya, tapi ketika orang yang gak ada, itu kayak udah gak manjur lagi. Makanya penting untuk kita melatih kita sendiri yang harus ingat momen-momen dimana kita kuat itu. Nah, nih sekalian aja kali ya,
Di depan aku udah mau bikin ini juga, pick a card. Satu lagi sebelum aku shuffle kartu ini. Di momen seperti ini yang aku bilang tadi, kita harus pilih semuanya dengan mindful ya, mana yang selaras dengan proses kita, mana enggak. Termasuk pekerjaan, termasuk kegiatan. Jadi pilihlah kegiatan yang benar-benar mendukung proses healing kamu, mendukung keselarasan kamu dengan soul kamu. Jadi jangan hanya karena orang lain bilang, oh mendingan kamu begini, kamu begitu. Hal yang orang lain bilang itu adalah hal baik, belum tentu itu baik buat kamu gitu. Jadi prioritasnya itu tolong diberesin lagi, dibenahin lagi, ditata lagi. Kayak misalnya aku gitu ya. Aku setiap weekend biasanya ke rumah orang tuaku. Tapi udah 2 weekend ini aku nggak kesana karena aku merasa aku sendiri sedang butuh untuk berada bersama diriku. Benar-benar butuh gitu, karena kalau misalnya aku kesana, biasanya aku harus banyak menyesuaikan dengan vibrasi di sana, dengan vibe di sana gitu kan. Dan itu kadang bisa menguras energi aku. Jadi untuk 2 minggu sekarang ya aku bersama diriku aja gitu. Bukan berarti aku nggak kangen gitu, tapi memang aku merasa kalau aku terus-terusan mengutamakan orang lain, nanti proses healing ini nggak kelar-kelar. Nah teman-teman juga gitu. Kewajiban-kewajiban yang mungkin di mata masyarakat dinyatakan sebagai hal yang baik, ketika kita tidak sanggup untuk showing up, atau kita nggak sanggup melakukannya, itu kusarankan sih nggak perlu dipaksain. Tetap harus mengutamakan diri teman-teman dulu. Karena untuk bisa berfungsi dengan baik di dunia ini ya kita harus make sure kitanya juga dalam keadaan yang baik gitu. Itu menurut pendapat aku loh ya. Jadi be kind to yourself, be gentle to yourself. Makan makanan yang baik, minum vitamin, istirahat yang banyak. Hindari mendengar atau menonton atau membaca hal-hal yang tidak selaras dengan sifat asli kamu, selaras dengan jiwa kamu gitu. Di depan ini aku udah ambil 3, tinggal 1 kartu lagi. Teman-teman pilih aja ya yang mana. Aduh, berantakan. Ini aja deh. Silakan pilih 1. Ini untuk pesan pelengkap dari apa yang tadi udah aku sampaikan. 1, 2, 3, 4. Aku akan bacain satu-satu, hopefully nggak lama, semoga singkat aja. Ini kartu pertama. Pesannya adalah share your gift ya. Jadi buat teman-teman yang pilih kartu nomor 1, jangan ragu untuk berkarya kemudian publish lah karya itu. Mempublikasikan karya itu kan nggak selalu harus bentuknya resmi jadi buku atau jadi video gitu. Kamu bisa share ini ke teman-teman deket kamu, atau kamu bisa share ini ke keluarga kamu gitu. Karena dengan seperti itu kamu juga melatih diri kamu untuk lebih terbuka, percaya diri, karena memang soul itu maunya sharing. Soul manusia itu ekspresif, jadi maunya berekspresi dan maunya sharing ya, bukan mau atensi aja. Kita mau share isi hati kita mau share apa yang ada di pikiran kita, share aja.
Share aja, jangan ragu-ragu. Bagilah dengan pikiran bahwa orang lain mau suka mau enggak, ya itu udah bukan urusan kamu lagi. Yang penting kamu sudah share ini. Sama kayak aku bikin video. Aku setiap kali publish video di YouTube ini, meskipun ada overthinkingnya, apakah nanti ngomongan aku di ngertiin atau enggak, apa ada orang yang keberatan atau enggak, akhirnya aku pikir, itu kan tergantung, itu terserah mereka, aku gak punya kendali atas itu. Yang penting, aku sudah mengeluarkan apa yang mau aku keluarkan dari dadaku gitu, dari isi hatiku. Nah, teman-teman juga gitu. Dan dengan sharing gift ini juga, nanti kamu bisa lihat mana orang-orang yang memang cocok dengan kamu, mana yang enggak. Dan itu akan selaras dengan proses di bulan ini yang itu, yaitu mencari keselarasan itu. Yang tidak selaras akan bisa disingkirkan aja, nggak usah diprioritasin. Nah, yang selaras inilah nanti yang akan kita jaga. Tuh ya, share your gift. Yang kedua, pesannya clean up your mess. Nah, ini udah jelas banget ya, clean up your mess. Nggak cuman membersihkan hal-hal yang berantakan di fisik, misalnya di kamar, di rumah, di pola makan, di pikiran gitu kan. Clean up your mess yang lebih besar juga ini tentang mengatur prioritas. Lakukan atau pikirkan hal-hal yang hanya memang penting buat hidup kamu. Dan kalau nggak penting, misalnya sekarang kelihatan penting nih, tapi coba kamu pikir, apakah hal ini akan penting dalam waktu 5 tahun ke depan? Nah, itu untuk menentukan prioritas bisa tuh dengan pertanyaan seperti itu. Penting gak sih nih? 5 tahun ke depan gue bakal inget ini gak sih? 5 tahun ke depan ini akan jadi big deal gak sih? Gitu. Bener-bener hanya fokusin dengan hal-hal yang akan buat kamu bertumbuh, yang bikin hidup kamu lebih simple, lebih peaceful. Dan kerjakan sendiri. Ya, karena gambarnya juga sendiri. Kerjakan sendiri. Karena ini adalah hidup kamu. Kamu mengkurasinya. Kamu bebas milih mana yang stay in your life, mana yang harus out. Kamu bebas mau follow siapa atau mau unfollow siapa. Karena again, I know this might sound sarcastic ya, mungkin ini terdengarnya sarcastic. Tapi yang akan mikirin diri kita ya sebenarnya orang lain gak mikirin diri kita kok gitu. Orang lain paling cuma mikir apa kabar ya segala macam. Tapi yang memikirkan diri kita 24 jam itu gak ada loh. So stop thinking about others. Berhenti mengutamakan orang lain. Take care of yourself first. Kalau kamu sakit, gak ada yang mikirin kamu sampai segitunya. Kalau kamu sakit, yang ngerasain sakitnya cuman kamu. Orang lain cuma mungkin bisanya cuman ngasihanin, cuman ngebantuin semampunya dia. Tapi yang merasakan sakitnya, yang merasakan konfliknya dalam batin, yang merasakan segala-galanya adalah kamu sendiri. Jadi utamakan dulu diri kamu sendiri. Lalu kartu yang selanjutnya, say yes. Wow. Buka hati ya. Buka hati. Ini mungkin pesan buat teman-teman yang selama ini agak trauma dengan cinta atau trauma dengan opportunity yang hidup kasih yang kemudian mungkin dulunya tidak berjalan sesuai harapan. Kadang hidup emang kayak gitu. Kadang hidup ngasih kita seseorang atau kesempatan, tapi ya begitu aja gitu, kayak dimentahin aja. Sebenarnya itu untuk menguji kita apakah kita bisa legowo atau ikhlas ketika hal tersebut tidak berjalan dengan yang kita inginkan. Kalau kata guru yoga aku, semua hal yang pergi dari hidup kita atau tidak berjalan dengan sesuai dengan kehendak kita, itu untuk mengingatkan bahwa kita itu benar-benar gak punya kendali
terhadap hidup ini dan sangat mudah untuk dibolak-balikan oleh kehidupan. Tapi bukan artinya kamu gak bisa bahagia. Kamu malah berhak banget bahagia. Jadi kalau saat ini kamu merasa ogah banget nih sama urusan romance atau ogah banget nih kerja sama orang gitu, atau yang berhubungan dengan project berkelompok gitu, atau seseorang lah yang mungkin dulu bikin kamu ilfeel, bisa jadi kamu sedang diajak untuk coba lihat dari sisi yang berbeda dan coba lihat pelajaran apa yang akan orang itu sampaikan kali ini. Nah, intinya jangan takut bahagia. Aku nggak ngelihat ini cuman romance aja. Ini juga ada invitation untuk berkarya, invitation untuk meluaskan kemampuan, kapasitas, meluaskan sayap gitu. Jangan takut, say yes. Karena ketika kamu udah say yes dengan mantap, sisanya itu nanti semesta yang urus. Misalnya nih, ada undangan untuk belajar atau ada undangan untuk pergi ke suatu workshop. Kamu say yes aja dulu, bayangin dengan antusias gitu. Apa hal yang akan kamu pelajarin, bagaimana nanti kamu di sana, dengan happy kamu bayangin itu. Dan ketika kamu udah bilang, oke deh Tuhan, gue pengen deh, tapi gue gak punya uang gitu, misalnya kayak gitu. Ya sudah, nanti tunggu. Kalau memang niat kamu cukup bulat, semesta pasti akan kasih uangnya, entah dari mana. Mungkin kamu ada pekerjaan atau tahu-tahu ada yang kasih kemudahan gitu ya. Yang penting bilang iya dulu. Gitu. Dan yang terakhir, listen to the music. Nah, teman-teman, walaupun ini kalimatnya dengerin musik, tapi kalau kita lihat dia memegang dada ya. Nah, aku ngerasa di sini adalah pesan buat teman-teman yang biasanya banyak sekali dengerin pendapat orang tapi tidak dengerin pendapat dirinya sendiri. Ini adalah saatnya kamu dengerin pendapat dirimu sendiri. Lebih dengerin apa kata hatimu daripada saran dari orang lain. Bahkan ketika aku ngomong kayak gini, cobain aja. Daripada dengerin saran gue, coba pegang dada dan tanya ke dalam, aku harus ngapain sih gitu. Apakah aku harus ke situ atau nggak usah aja? Apakah aku harus makan ini atau nggak usah aja? Pegang itu tengah dada, tenangkan pikiran, lalu tanya. Nanti jawabannya bisa datang lewat sensasi di badan, tahu-tahu kok kayak pengen pergi ke tempat itu, atau pengen makan hal itu, atau lewat visual gitu kan, tahu-tahu kebayang sesuatu. Cobain aja. Pokoknya intinya berhenti dengerin noise dari luar, mulai tune in ke dalam, coba dengerin apa kata hatinya. Gitu aja teman-teman, semoga ada manfaatnya video random ini ya. Nanti kalau misalnya ada hal lagi yang pengen aku sampaikan, mungkin aku akan bikin video lagi. Thank you for watching, sehat-sehat selalu, dadah.